Oke, jangan lupa tekan jempol dan komen dan subscribe-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Babandung pujo tanya puak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tanya puak ulumong nabi kita yang tak raya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'ziman wa ikraman katanya semulia-mulia haji pada seluruh alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, atau ulama yang muktabar, yang nasirul sapatu di atas permukaan bumi Allah. Ya ikhwanul asyi rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita bertemu kembali di channel Forum Pengajian dan Dakwah, yang alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang agama Islam. Kenapa saya mengambil tema agama? Karena pada masa ini sangat banyak di kalangan masyarakat yang gagal paham mengenai agama. Agama sebagaimana para sahabat menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian ditafsirkan oleh ulama-ulama. Yang dimaksud dengan agama adalah ibarat menghimpun 4 perkara. Yang pertama iman, dan yang kedua Islam, ketiga tauhid, keempat ma'rifah. Jadi 4 perkara ini baru sah agama kita. Kalau salah satu dari 4 ini tidak ada, maka agama itu tiada sah. Maka oleh sebab demikian, agama baru sempurna dengan mencakup keempat perkara tadi. Yang pertama iman, Islam, tauhid, dan ma'rifah. Dengan kata lain, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Jadi keempat ini tidak boleh hilang salah satu keempat ini. Maka saudara-saudara sekalian yang dihormati Allah, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang agama. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kala itu sedang berada di tengah-tengah majelis taklim. Lalu datanglah seorang pemuda yang sangat gagah menghampiri Nabi, duduk di depan Nabi. Lutut pemuda tersebut berdempetan dengan lutut Nabi. Maka oleh pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, coba engkau ceritakan tentang Islam kepadaku." Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu
mengucap atau naik saksi bahwa tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku naik saksi Muhammad itu rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa aqimus shalah, mendirikan sembahyang. Dan yang ketiga, wadud zakah, memberikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, naik haji ke Baitullah jika kita kuasa berjalan kepadanya. Nah, dipahami daripada hadis ini yang bahwa asal-asal agama itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini hakikatnya bagi hati. Tiada dapat zahir sekali-kali dia kecuali dengan mengucap dua kalimah syahadah. Yang seperti kita baca tadi, dua kalimah syahadah tersebut, yang pertama syahadah tauhid, yang kedua syahadah rasul. Nah, maka oleh sebab demikian, Islam syarat masuk di dalam agama Islam kita harus mengucap dua kalimah syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kasah Islam. Adapun kesempurnaan Islam golong pagan tak bagaimana. Menye kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak kita pahami maknanya, sekaligus tidak memahami kandungan di dalam kalimat-kalimat syahadat tersebut, kita belum sempurna iman kita. Maka barang siapa saja yang baru bisa mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah, tidak paham maknanya dan tidak mengerti tentang kandungan-kandungan tujuan-tujuan daripada makna tersebut, maka Islam kita itu semua saban tipe dengan Islam mu'alaf atau saban tipe dengan Islam anak-anak. Maka oleh sebab demikian, saudara-saudaraku sekalian, mengenai masalah dua kalimah syahadah ini, kita wajib menuntut ilmu kepada ulama-ulama agar kita memahami kalimat-kalimat tauhid dan memahami makna kalimat tauhid tersebut. Maka oleh sebab demikian, barang siapa yang tiada bermakrifah kepada Allah, lalu dia naik saksi kepada Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, itu perkataan munafik, artinya perkataan yang sangat bohong. Coba saudara-saudara sekalian berpikir, Allah tidak pernah kita mengenalnya, baik dengan secara etikat maupun secara kasyaf, tidak kita mengenalnya. Lalu kita naik saksi bahwa pengakuan kita bahwa yang kita sembah dia, sedangkan Allah tidak pernah kita kenal. Itu syahadah orangnya orang bohong. Maka saudara-saudara sekalian, tidak sah syahadah bila kita belum mengenal siapa yang kita naik saksikan tersebut. Maka di sini perbedaan syahadah orang yang baru masuk Islam dengan syahadah kita yang melalui yang semenjak nenek moyang kita sudah Islam dan kita terlahir di bumi Islam. Syahadah hanya kita pandai mengucap dua kalimah syahadah semata, itu belum sempurna Islam, dengan bahasa lain tidak sah. Maka saudara-saudara sekalian, sebelum kita naik saksi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita sembah, maka kita diwajibkan dulu kenal kepadanya. Mengenal Allah ini dengan ada dua jalan.
Jalan yang pertama dengan tauhid i'tikad, yaitu dengan memahami i'tikad 50 yang tersebut di dalam kitab-kitab tauhid. Dan jalan yang kedua dengan mengenal diri kita. Nah, jalan mengenal Allah dengan ilmu tauhid, maka tidak boleh lari daripada 3 perkara atau 3 urusan. Berbicara tauhid kembali kepada 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Itu wajib, mustahil, harus itu yang dimaksud diri akal. Sebagaimana kata Imam Haramain, siapa-siapa yang tidak paham tentang makna wajib dan siapa-siapa yang tidak paham tentang makna mustahil dan harus, dia belum berakal. Nah, dipahami daripada kata Imam Haramain, wajib, mustahil, harus, itulah diri akal. Nah, maka saudara-saudara sekalian, jalan hanya ada 2, iman dan syirik. Maka berhati-hatilah saudara-saudara sekalian di dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu mengesahkan Allah. Kata-kata mengesahkan Allah wajib kita memahaminya dan mengkajikannya. Kebanyakan kita sekarang memaknai tauhid, kata-kata tauhid itu mengesahkan Allah. Tapi memahami kata-kata mengesahkan Allah itu tidak. Kenapa saya ngomong sedemikian rupa? Sangat banyak kita dapatkan satle getanyo kalen dan tak dengar-dengar bak lidah-lidah urang umum, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan santri-santri dayah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Di ketika tertanya kiban makna mengesahkan Allah, tidak paham. Makna mengesahkan Allah di sini, getanyo harus tak puduk makna wahdahniyah. Artinya mengaitkan keesaan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan dia esa. Paham itu. Tapi sangat banyak ketika getanyo dengar-dengar tungku-tungku gesumbu ilmu tauhid, berbicara mengesahkan zat Allah, berbicara mengesahkan sifat, berbicara mengesahkan af'al. Bila berbicara mengesahkan itu menunjuki orang yang peesa Allah. Nah, orang yang peesa Allah. Artinya orangnya, tanya yang menjadikan Allah esa. Coba anda bayangkan. Bila hana tak jadikan, hana tak peesa Allah, berarti hana esa Allah. Menyamanan makna. Tapi makna yang tak nisbahkan kepada zat Allah berdasarkan sifat maknawiyah. Makna tauhid mengesahkan zat Allah, artinya mengaitkan keesaan pada zat Allah. Bahkan tak kait keesaan pada zat Allah karena sudah melekatnya keesaan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh yang takalon nyo tak kaitkan kepada keesaan Allah. Menancit tak esahkan af'al Allah. Seluruh bud yang natakalan di alam ini tak kaitkan kepada keesaan Allah. Bahkan karena seluruh pekerjaan, perbuatan yang ada di alam ini hakikatnya keluar daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala ya esa jua. Maka oleh sebab demikian, makna tauhid itu mengaitkan keesaan pada zat Allah dan mengaitkan keesaan pada sifat dan mengaitkan keesaan pada asma dan juga kepada af'al. Bukan menjadikan zat Allah esa, bukan menjadikan sifat Allah esa,
bukan menjadikan asma Allah besar, dan juga bukan menjadikan afal Allah itu besar. Maka oleh sebab demikian saudara-saudara sekalian, kita kembalikan kepada syahadah. Syahadah ada terbagi 3. Yang pertama syahadah syariat, kedua syahadah tarikat, yang ketiga syahadah hakikat. Maka saudara-saudara sekalian, insya Allah pada pertemuan lain kali ataupun pertemuan ke depan kita akan membahas yang mana yang dimasukkan syahadah syariat dan yang mana yang dimasukkan syahadah tarikah dan yang mana yang dimasukkan syahadat hakikat. Maka oleh sebab demikian saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita harus memahami agama itu tidak hanya sebagai popularitas kita, ataupun agama itu bukanlah hanya sebagai dinamika dalam kehidupan kita, tapi agama itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ke dalam syariah, tarikat, hakikat dan ma'rifah, ataupun iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Nah, apabila keempat perkara ini belum kita paham, lalu kita naik saksi pengakuan kita kepada Allah, hanya Allah yang kita sembah, belum sempurna. Maka saudara-saudara sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum